Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Arga, anak tunggal kelas 3 SMA, pendiam namun cerdas. Orang tuanya harus pergi dinas luar kota selama 7 hari, meninggalkan Arga sendiri di rumah mereka yang berada di perumahan tenang pinggiran kota. Malam pertama berlalu biasa. Namun saat jam 11 malam, telepon rumah berdering, Arga mengangkat, hanya ada suara lirih perempuan seperti menangis dan berbisik. Ia pikir salah sambung atau prank. Malam kedua, panggilan terjadi lagi, pada jam yang sama. Arga mulai merasa aneh, apalagi suara lirih itu menggumamkan nama belakangnya dengan pelan dan terdistorsi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit sore tampak labu saat Arga berdiri di depan pagar rumah, melambai pada mobil hitam yang membawa kedua orang tuanya pergi. Ayahnya mendapat tugas dinas mendadak keluar kota, dan ibunya ikut menemani seperti biasa. Ini bukan pertama kalinya mereka meninggalkan Arga sendirian di rumah, tapi kali ini terasa berbeda. Arga sekarang duduk di kelas 3 SMA, sedang mempersiapkan ujian akhir, dan harus menjaga kehadiran di sekolah agar tidak terganggu. Jaga rumah baik-baik. Jangan tidur terlalu malam, pesan ibunya sebelum mobil melaju. Jangan lupa matiin lampu ruang tamu sebelum tidur, tambah ayahnya, melambai dari jendela. Arga mengangguk. Ia bukan tipe remaja yang neko-neko. Prestasinya di sekolah cukup baik, dan ia lebih suka di rumah daripada keluar nongkrong. Tapi saat pagar kembali tertutup dan suara mobil semakin menjauh, keheningan yang menyusul terasa lain. Seolah rumah yang biasa terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi ruang kosong yang terlalu besar untuk satu orang. Malam pertama dilalui Arga seperti biasa. Ia menyelesaikan PR, menyeduh mie instan, dan menonton sedikit acara televisi sebelum naik ke kamar. Jam menunjukkan pukul 22.30 saat ia mematikan lampu dan berbaring. Tapi ketika ia hampir terlelap, suara telepon rumah berdering keras dari lantai bawah. Arga membuka mata, mendesis kesal. Siapa sih nelpon malam-malam gini? Gumamnya. Dengan malas, ia turun ke bawah, menyusuri lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya dalam gelap. Ia sampai di ruang tamu dan mengangkat gagang telepon. Halo? Tidak ada jawaban. Halo? Ulangnya. Masih tidak ada balasan, tapi kali ini ada suara lirih, samar, seolah seseorang sedang bernapas berat lalu menangis sangat pelan, seperti berasal dari jauh, nyaris tak terdengar. Arga terpaku. Siapa ini? Suara tangisan terhenti, dan sambungan telepon terputus. Arga menatap gagang telepon beberapa detik sebelum meletakkannya perlahan. Ia menyalakan lampu ruang tamu. Tidak ada yang aneh. Semua jendela terkunci, pintu belakang terkunci. Tidak ada suara selain detak jam dinding. Ia kembali ke atas dan mencoba tidur, tapi telinganya masih mengingat suara itu, pelan, seperti seseorang yang putus asa namun tidak bisa bicara. Hari berikutnya berjalan normal. Ia pergi ke sekolah, bercakap seadanya dengan teman-temannya, lalu pulang, belajar sebentar, dan makan malam dengan nasi goreng sisa kemarin yang dipanaskan. Namun malam kedua, hal yang sama terjadi. Tepat jam 11 malam, telepon berdering lagi. Kali ini, Arga langsung turun dan mengangkat telepon dengan cepat. Halo? Ini siapa? Masih hening. Tapi lalu, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan hanya tangisan, tapi terdengar gumaman pelan, tidak jelas kata-katanya, hingga satu frasa samar-samar keluar. Darmawan. Arga tercekat. Itu nama belakangnya. Siapa kamu? Bentaknya, mencoba terdengar tegas, meskipun tangan yang memegang gagang mulai gemetar. Sambungan telepon terputus tiba-tiba, sama seperti malam sebelumnya. Keringat dingin mulai membasahi tengkuk Arga. Ia kembali ke kamarnya, menyalakan lampu tidur, dan memandangi langit-langit sambil berpikir. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin hanya orang iseng, pikirnya. Tapi siapa yang tahu nama belakangnya dan menelpon pada waktu yang sama 2 malam berturut-turut? Keesokan harinya, Arga mencabut kabel telepon rumah. Ia pikir itu akan menyelesaikan masalah. Ia tak berniat cerita pada orang tuanya, takut dianggap paranoid atau mengada-ada.
Tapi malam ketiga, tepat saat jam menunjukkan angka pukul 11, telepon itu berdering lagi. Arga terbangun dari tempat tidur, panik. Ia turun dan melihat ke meja telepon. Kabel masih terlepas. Tapi gagang telepon berdering kencang. Matanya membelalak. Ini tidak masuk akal. Dengan jantung berdebar keras, ia mendekat dan menatap alat itu yang bergetar pelan. Suaranya tidak seperti biasa. Lebih tajam. Lebih menembus. Seolah bukan hanya berbunyi di telinga, tapi juga di dalam kepala. Ia tidak berani mengangkatnya malam itu. Lampu TV menyala sendiri 10 menit kemudian, dari ruang keluarga. Tanpa suara, hanya gambar bergerak di layar, Arga bisa melihat dari tangga. Saluran yang menyala menayangkan tayangan dokumenter usang, tampak gelap dan berdebu. Tanpa ia sadari, tangannya gemetar dan nafasnya memburu. Ia mulai sadar bahwa rumah ini, kini mulai menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kesepian. Malam keempat. Langit mendung tanpa bintang. Udara terasa lebih lembab, dan angin berembus pelan, menggesek dedaunan kering di halaman rumah Arga. Di kamarnya, Arga hanya menatap layar laptop yang tak bergerak, pikiran kosong. Buku catatannya terbuka, tapi tidak satu pun halaman terisi malam itu. Sejak kejadian malam sebelumnya, Arga tak bisa tidur tenang. Mimpi-mimpinya dipenuhi lorong gelap, tangisan samar, dan suara telepon yang memanggil-manggil namanya dalam bisikan. Ia tak berani cerita ke teman atau gurunya, takut dianggap stres menjelang ujian. Tapi jauh di dalam dirinya, Arga tahu ini bukan hanya soal stres atau lelah. Jam digital di meja kecil berbunyi pelan, pukul 22.58. Arga menatapnya lekat-lekat, seperti bersiap menghadapi sesuatu. 2 menit lagi, ia tidak turun ke bawah malam ini. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menggenggam ponsel, berharap itu bisa memberinya rasa aman, meskipun ia tahu, semua panggilan aneh itu tidak pernah datang ke ponselnya. DRRTTT. Tepat pukul 23, suara dering telepon rumah itu kembali bergema. Lantai bawah sunyi, tapi suara itu memecah keheningan seperti palu menghantam kaca. Arga menahan napas. Ia tidak berniat mengangkatnya malam ini, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Langkahnya turun perlahan, satu persatu, melewati tangga yang sudah mulai berderit karena usia. Di ruang tamu, telepon itu berdering keras, gagangnya berguncang di dudukan. Masih tanpa kabel. Masih tidak logis. Dengan tangan bergetar, Arga meraih gagang itu, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara yang jauh lebih jelas. Darmawan. Suara itu pelan, seperti bisikan di ujung lorong panjang. Tapi kini ada nada tajam di dalamnya, seperti kemarahan yang tertahan. Kamu belum dengar semuanya. Lalu sambungan terputus. Tidak klik, tidak bunyi tanda habis pulsa, hanya hening yang jatuh tiba-tiba seperti gorden ditarik paksa. Arga menjatuhkan gagang dan melangkah mundur. Sebelum ia sempat kembali ke atas, suara lain menyusul, kali ini dari arah ruang keluarga. TV menyala sendiri. Ia tidak pernah menyalakan TV sejak malam-malam aneh itu. Tapi kini layarnya menyala, memperlihatkan tayangan aneh, suatu program dokumenter dengan tone warna kehijauan, buram, seperti hasil rekaman lama. Arga berjalan mendekat. Volume TV cukup rendah, namun ia bisa mendengar narasi yang dibacakan seorang wanita. Pada tahun 2002, rumah sakit tua ini resmi ditutup setelah serangkaian kasus kematian anak-anak dan perawat yang tidak pernah terpecahkan. Gambar di layar berganti, menampilkan lorong panjang, bangsal kosong dengan ranjang-ranjang berkarat, dan bayangan samar orang yang berdiri di sudut ruangan. Arga menekan tombol channel up di remote. TV diam beberapa detik, lalu kembali sendiri ke channel yang sama. Ia coba mematikannya, berhasil. Tapi begitu ia memunggungi TV dan berjalan pergi, layar kembali menyala tanpa perintah. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia berdiri terpaku, kemudian menatap remote. Tombol-tombolnya masih dalam kondisi normal, tidak macet. Ia membuka pengaturan TV, tidak ada mode timer, tidak ada channel favorit yang tersimpan. Besoknya, di sekolah, Arga akhirnya memberanikan diri bertanya secara tidak langsung pada temannya yang gemar utak-atik elektronik. Kalau TV terus kembali ke satu channel doang, itu rusak atau disetel gitu, ya? Temannya menjawab santai,
biasanya ada mode parental lock atau favorit mode. Tapi kalau TV-nya model lama dan gak ada sinyal channel itu, berarti ada yang aneh. Jawaban itu membuat dada Arga semakin berat. Ia pulang lebih cepat hari itu, dengan satu niat, mencari tahu channel apa yang terus muncul itu. Sesampainya di rumah, ia langsung memeriksa saluran televisi secara manual. Ia mencatat nomor channelnya, channel 88. Tapi saat ia cek panduan saluran, channel itu tidak terdaftar di daftar resmi siaran digital maupun analog. Ia bahkan mencoba scan ulang, channel itu tetap muncul. Hanya pada jam tertentu, hanya memutar dokumenter yang sama. Lalu ia mencoba hal terakhir, mencari informasi tentang tayangan itu di internet. Ia menelusuri potongan narasi yang ia dengar semalam, dan akhirnya menemukan satu artikel blog lama dari tahun 2017. Isinya tentang rumah sakit terbengkalai di pinggiran kota, yang ditutup akibat kasus kematian misterius beberapa pasien anak-anak dan seorang perawat wanita yang menghilang secara misterius. Di bagian akhir artikel, penulis mencantumkan rekaman suara yang berhasil ia ambil dari lokasi saat melakukan penelusuran paranormal. Arga mendengarnya. Suaranya identik dengan suara yang ia dengar lewat telepon setiap malam. Nafas Arga tercekat. Tangannya bergetar saat menutup laptop. Perlahan, pikirannya mulai menghubungkan titik-titik. Telepon rumah. Suara lirih yang menyebut namanya. TV yang hanya menyala di satu saluran. Dokumenter tentang rumah sakit itu. Dan entah kenapa, ia merasa terhubung dengan semua ini. Malam belum tiba, tapi Arga tahu, malam nanti akan lebih buruk. Langit sore tampak lebih suram dari biasanya. Awan menggantung rendah, seperti menindih kota kecil itu dengan tekanan tak kasat mata. Arga berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi halaman kosong tanpa benar-benar melihat. Kepalanya dipenuhi suara-suara aneh, gambar-gambar kabur dari dokumenter di televisi, dan bisikan lirih dari telepon. Sudah 5 malam. 5 malam berturut-turut, telepon rumah berdering jam 11, dan TV menyala sendiri dengan tayangan yang sama. Arga bahkan mulai hafal penggalan narasi dokumenter yang diputar, meski tak pernah duduk menontonnya sampai habis. Bangsal ini dulunya digunakan untuk pasien anak-anak yang mengalami gangguan saraf. Salah satu perawat hilang setelah menyampaikan kekhawatiran pada manajemen tentang praktik medis yang tidak etis. Nama-nama staf rumah sakit telah dihapus dari dokumen resmi, dan sebagian dari mereka menghilang dari catatan sipil. Setiap malam, tayangan itu berhenti di titik yang sama. Sebuah rekaman kamera pengintai yang menunjukkan seorang anak kecil berseragam putih berdiri menatap lurus ke arah kamera, lalu layar menjadi hitam. Pagi itu, Arga memutuskan menyelidiki lebih jauh. Ia mulai dari dokumen dan barang-barang lama di rumah. Ia tidak yakin apa yang ia cari, tapi bagian terdalam dari dirinya merasa bahwa semua ini berhubungan dengan keluarganya. Di ruang kerja ayahnya, ruangan kecil berisi rak buku tua, meja kayu, dan lemari dokumen, Arga mengobrak-abrik laci dengan hati-hati. Sebagian besar berisi berkas pekerjaan, akta, dan sertifikat. Tapi di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan majalah kedokteran lama, Arga menemukan amplop coklat besar tanpa label. Tangan Arga gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada segelintir foto tua, sebagian berwarna kusam, memperlihatkan sebuah bangunan tua yang tak salah lagi adalah rumah sakit yang sama seperti di dokumenter. Dalam salah satu foto, tampak seorang pria berjubah dokter berdiri di depan bangsal, tersenyum bersama beberapa staf lain. Arga mengenali wajah itu, ayahnya, 10 tahun lebih muda. Bersama foto-foto itu, ada juga beberapa halaman fotokopi dokumen. Di antaranya, laporan insiden internal, memo tentang audit mendadak, dan salinan surat yang tampaknya ditulis oleh seorang perawat bernama Ratna Kusumah. Saya tidak bisa tinggal diam lagi. Ada yang tidak beres di sini. Beberapa anak mengalami kejang setelah perawatan alternatif yang tidak terdaftar di protokol. Saya sudah melapor, tapi atasan malah menyuruh saya diam. Surat itu tidak selesai. Ujungnya robek, seolah disobek paksa. Tapi yang membuat Arga membeku adalah potongan lain di balik surat itu. Sebuah catatan tangan ayahnya sendiri, ditulis di secarik memo kecil. Jangan biarkan siapapun tahu, termasuk keluarga. Ini bukan salah kita, kami hanya mengikuti perintah. Arga terduduk. Dunia di sekitarnya terasa goyah. Ia mulai mengingat hal-hal kecil.
Ayahnya yang selalu gelisah jika ditanya soal pekerjaan lama, ibunya yang cepat-cepat mengalihkan topik saat Arga dulu bertanya kenapa mereka pindah rumah begitu tiba-tiba waktu ia masih SD. Apakah mungkin ayahnya pernah terlibat dalam kasus kelam itu? Saat malam datang, Arga tidak lagi takut. Ia merasa perlu tahu lebih jauh, bahkan jika itu berarti menghadapi sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ia duduk di ruang keluarga, menanti jam 11. TV menyala 5 menit sebelum waktunya. Gambarnya lebih kabur dari biasanya. Narasi berjalan seperti biasa, tapi kini terdengar lebih keras, seolah ditujukan langsung padanya. Satu-satunya saksi hidup dari kejadian malam itu tidak pernah ditemukan. Tapi kami tahu seseorang yang membawa nama mereka masih hidup. Dan mendengar. Arga bergidik. Layar menampilkan wajah anak-anak pasien. Salah satunya membuat darahnya membeku. Anak itu mirip dirinya waktu kecil. Sangat mirip. Ia berlari ke atas, mengambil album foto lamanya. Ia mencocokkan. Wajahnya, di usia 5 tahun, mengenakan baju rumah sakit. Tapi Arga tidak pernah ingat pernah dirawat di rumah sakit itu. Ibunya selalu bilang ia hanya pernah dirawat karena demam biasa di klinik kecil dekat rumah lama. Sesuatu tidak cocok. Telepon berdering. Ia turun perlahan. Gagang telepon bergetar hebat kali ini, seperti sedang menarik perhatian. Arga mengangkatnya. Tidak ada suara, hanya napas berat, lalu lirih seorang perempuan. Kami belum selesai. Kau belum tahu semuanya. Arga berusaha bicara, apa yang kalian mau dari aku? Apa hubungannya denganku? Suara itu menjawab, perlahan, nyaris seperti menyanyi. Darahmu tahu, dan darahmu mengingat. Sambungan terputus. Tapi kali ini, Arga merasa suara itu tidak menghilang. Ia merasa suara itu tetap ada di dalam rumah. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, TV tidak mati sampai pagi. Hari ke-6. Arga tak lagi merasa dirinya tinggal di rumah. Lebih seperti menjadi tamu yang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia hampir tak tidur semalam. TV terus menyala hingga pagi, menayangkan dokumenter itu berulang-ulang, seolah memaksanya menatap sejarah yang selama ini disembunyikan. Sepulang sekolah, Arga langsung masuk ke ruang kerja ayahnya. Ia sudah tahu bahwa jawaban ada di sana. Di lemari dokumen tua bagian bawah, ia menemukan map lain, lebih tipis, namun isinya membuat bulu kuduknya meremang. Map itu berisi arsip medis lama, sebagian besar atas nama anak-anak, lengkap dengan kode pasien dan catatan kondisi mereka. Di salah satu halaman, ia menemukan nama yang langsung menarik perhatiannya. Darmawan, Arga P. Kode pasien, 0883. Diagnosa awal, disorientasi dan kejang malam. Penanganan khusus, terapi eksperimental, kamar isolasi nomor 11. Matanya menatap kosong. Ia memegang kertas itu lama, mulutnya kering. Ia tak pernah tahu dirinya pernah menjadi pasien di rumah sakit yang kini terus muncul di TV itu. Kamar 11. Jam 11. Channel 88. Angka-angka itu terus berulang, mengitari hidupnya tanpa ia sadari. Namun itu bukan yang paling menyeramkan. Di belakang dokumen medis, ada foto Polaroid buram. Seorang anak kecil duduk di pojok ruangan, menangis, mengenakan baju rumah sakit. Wajahnya tidak jelas. Tapi rambutnya, posturnya, itu bisa saja dirinya. Ia mencoba menghubungi ayahnya lewat ponsel, tidak dijawab. Ibunya juga tidak. Sudah 3 hari mereka tak membalas pesan atau mengangkat panggilan. Arga mulai curiga, tapi ia tak tahu harus mengadu ke siapa. Malam ke-6 datang. Angin berhembus aneh, membawa bau besi berkarat. Rumah terasa jauh lebih dingin. Jam digital di kamarnya kembali menunjukkan pukul 22.58. Kali ini, Arga sudah bersiap. Ia turun sebelum telepon berdering. Ia duduk di ruang keluarga, menatap layar TV yang masih mati. Tapi begitu jarum jam menyentuh angka 11, layar menyala tanpa suara. Gambarnya berbeda malam ini. Tidak ada narasi. Tidak ada judul dokumenter. Hanya rekaman kamera pengawas, menampilkan lorong rumah sakit yang remang-remang. Kamera bergerak perlahan, seolah seseorang membawanya berjalan menuju satu pintu, kamar 11. Arga menatap layar tanpa berkedip.
Kamera berhenti di depan pintu besi usang. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri, dan kamera masuk. Ruangan itu kosong. Namun di sudut kanan bawah, tampak sebuah kursi kayu, dan seorang perempuan berseragam perawat duduk membelakangi kamera, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia diam saja. Gambar terus menyorot perempuan itu sampai perlahan, ia menoleh perlahan ke arah kamera, tepat menatap Arga melalui layar. Seketika, lampu di ruang keluarga Arga padam. Listrik mati. Hanya cahaya dari TV yang tersisa. Telepon rumah berdering. Tapi kini bukan hanya satu. Semua telepon kabel di rumah ikut berdering bersamaan, dari ruang kerja, dapur, bahkan kamar tidur orang tuanya. Suaranya membahana, menusuk kepala. Arga menutup telinga dan berteriak, "Berhenti!" Semuanya hening. TV mati. Telepon berhenti. Namun di lorong atas, terdengar bunyi langkah kaki kecil, seperti seorang anak berjalan perlahan. Tap, tap, tap. Arga menatap ke arah tangga. Dari remang-remang cahaya bulan, ia melihat bayangan kecil berdiri di puncak tangga. Tubuhnya setinggi anak usia 5 tahun. Wajahnya tak terlihat. Ia hanya berdiri diam, menatap ke bawah. "Kau harus ingat." Suara itu datang dari segala arah. Dari dinding. Dari lantai. Dari dalam kepala Arga. "Kau harus buka pintunya." Pintu? Pintu apa? Arga mendadak sadar, pintu loteng. Loteng yang selalu dikunci, bahkan ia tidak pernah tahu isi di dalamnya. Ayahnya pernah bilang kuncinya hilang, tapi Arga ingat, ada duplikat kunci lama yang digantung di balik lemari tua dapur. Dengan gemetar, ia mengambil kunci itu dan berdiri di bawah tangga kecil menuju loteng. Tangga kayu itu tua dan berdebu. Setiap langkahnya berderit, seolah mengadukan kehadirannya pada sesuatu di atas. Ia sampai di pintu loteng. Tangannya ragu saat hendak memasukkan kunci. "Kau harus tahu siapa dirimu." Suara perempuan itu kembali, kali ini tepat di belakang telinganya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Klik. Kunci berputar. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan derit panjang dan udara dingin menyergap wajah Arga seperti napas yang lama terjebak. Di dalam sana, ia melihat dinding yang dipenuhi coretan-coretan tangan anak kecil, boneka lusuh di pojok ruangan, dan sebuah tempat tidur rumah sakit kecil berkarat. Di atas ranjang itu, terbaring baju pasien kecil kosong dan di dinding, tergantung foto dirinya saat masih kecil, dengan tulisan tangan samar di bawahnya. "Pasien terakhir." Dia masih mendengar. Arga menahan napas. Kini ia tahu. Rumah ini menyimpan lebih dari rahasia. Rumah ini adalah perpanjangan dari sesuatu yang belum selesai. Dan malam belum berakhir. Loteng itu sunyi, tapi menyimpan gema puluhan suara yang pernah berbisik dalam mimpi Arga. Udara di dalam ruangan sempit itu seolah tidak pernah berganti. Setiap sudutnya menjerit diam-diam, seolah menyimpan kenangan yang terlalu kelam untuk disebutkan dengan kata. Arga melangkah masuk perlahan, kakinya menyentuh debu yang tebal di lantai papan. Tangannya menyentuh dinding, meraba coretan-coretan tangan anak-anak yang tertulis dengan krayon, arang, dan sesuatu yang tampak seperti goresan kuku. Sebagian besar tak terbaca, namun ada satu kalimat yang muncul berulang, seperti mantra. "Kami belum pergi." Di pojok ruangan, tempat tidur kecil dari besi berkarat itu masih kosong. Namun terasa seperti ada seseorang yang baru saja bangkit darinya. Arga mendekat, matanya tertuju pada foto dirinya yang tergantung di dinding. Foto itu bukan sekadar potret. Di belakangnya, ada sesuatu yang menonjol. Ia melepas bingkai kayu itu dengan hati-hati. Di baliknya, tersembunyi sebuah kaset mini VHS, tua dan berdebu, dengan label kabur bertuliskan, "R. Kusuma, malam terakhir, kamar 11. Arga turun dengan cepat, menuju ruang tengah. Ia ingat ayahnya masih menyimpan pemutar kaset video lama di lemari bawah rak TV. Setelah beberapa menit menggali tumpukan kabel dan alat elektronik usang, ia menemukannya. Dengan tangan gemetar, ia masukkan kaset ke dalam pemutar. Layar TV menyala, menampilkan rekaman dengan timestamp, pukul 23.18 Desember 2002. Kamera berada di dalam kamar 11. Seorang perempuan, yang tak lain adalah perawat Ratna Kusuma, berdiri di depan kamera. Wajahnya tampak cemas, tapi ia berbicara dengan nada mantap.
Jika kalian melihat ini, berarti aku gagal menyelamatkan mereka semua. Rumah sakit ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari malpraktek atau eksperimen gelap. Anak-anak itu, mereka dipakai untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka bilang ini terapi spiritual, tapi aku tahu mereka dipaksa merelakan lebih dari tubuh mereka. Ia menunduk sejenak, matanya berkaca. Anak terakhir, Darmawan. Arga Pradipta Darmawan. Mereka bilang dia yang mampu melihat. Arga membeku. Dadanya sesak. Aku sempat menyelundupkannya keluar malam itu. Kukatakan ia sudah meninggal agar tidak dicari. Tapi, mungkin mereka tahu. Mungkin mereka tak pernah berhenti mencarinya. Jika suara mereka mulai terdengar di rumahmu, Arga, itu berarti pintunya belum tertutup. Dan mereka akan terus datang. Jam 11 malam adalah saat lorong antara dunia mereka dan kita terbuka. Tiba-tiba, suara-suara dalam video mulai kacau. Layar bergetar. Terdengar teriakan, pintu yang dibanting, lalu wajah perawat Ratna berubah menjadi ketakutan. Mereka datang. Aku mohon, Arga, jangan dengarkan suara dari belakang pintu. Gambar terputus. TV mati seketika. Arga berdiri terpaku. Semuanya mulai masuk akal, kenapa hanya channel 88 yang muncul, kenapa hanya jam 11 malam, dan kenapa suara perempuan itu terdengar begitu familiar. Ia berjalan ke kamar, menyalakan laptop. Ia membuka kembali email lama yang pernah dibuka ibunya. Folder itu terkunci, tapi dengan menebak-nebak kata sandi yang ia tahu, nama kucing masa kecilnya, akhirnya terbuka. Di dalamnya, ada beberapa email lama, termasuk satu yang dikirimkan dari alamat bernama ratna.k@protonmail.com. Isinya singkat. Mereka akan kembali ketika semuanya terlupakan. Tapi Arga akan menjadi pintu mereka, atau penjaganya. Arga duduk dalam gelap. Ia mengingat semua kejadian. Bisikan, suara telepon, tayangan TV, bayangan anak di tangga semua bukan peringatan. Tapi undangan. Pukul 22.59. Telepon kembali berdering. Namun malam ini, Arga tidak mengangkatnya. Ia hanya berdiri dan membiarkannya berdering. Jam berdetak ke angka pukul 23. TV menyala. Tapi tak ada dokumenter. Hanya pantulan ruang tamu rumahnya sendiri, seperti siaran langsung. Di layar, tampak sosok Arga berdiri di tengah ruangan, tapi dari sudut pandang orang lain. Kamera tak terlihat, tapi seseorang sedang merekamnya dari dalam rumah. Arga membalik badan cepat. Kosong. TV terus menyala. Dalam rekaman itu, seorang anak kecil muncul di belakang Arga, memegang tangan seseorang yang lebih tinggi, sosok samar berseragam putih, wajahnya kabur, namun Arga tahu, itu perawat Ratna. Anak itu menatap ke arah kamera. Wajahnya kini terlihat jelas. Itu adalah Arga sendiri. Kemudian layar berubah hitam. Suara terakhir terdengar, bisikan samar. Kita sudah satu sekarang. Dan malam benar-benar sunyi. Keesokan harinya, rumah itu ditemukan kosong oleh tetangga yang curiga, karena lampu menyala terus semalaman. Tidak ada jejak pemilik rumah. Tidak ada Arga. Tapi di loteng, tergantung di dinding, sebuah foto baru, seorang remaja berseragam SMA berdiri di depan ranjang rumah sakit berkarat tersenyum. Dan jam di foto itu menunjukkan pukul 11 malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.